Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Mufron selaku dosen pengampu mata kuliah studi Lembaga Pendidikan Islam dan juga teman-teman semester 6 program studi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan. Langsung saja sesuai dengan outline perkuliahan yang sudah dibuat. Di sini saya akan mempresentasikan outline yang kedua tentang posisi LPI dan sistem pendidikan nasional. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaranya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita. Untuk pengertian yang kedua, pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadi ajaran Islam sebagai pengetahuan program studi yang diselenggarakan. Yang ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas, antara cita-cita dan juga untuk memenuhi program studi yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam itu ada 2 macam. Satu tujuannya yaitu membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Yang kedua, isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran, yang melaksanakannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, B. Pengembangan pendidikan Islam. Pengembangan pendidikan Islam ini sangat bermacam-macam, dan dalam pengembangan pendidikan Islam telah direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP. Itu ada 10 poin. Di antaranya adalah pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Para guru dibayar oleh pemerintah. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam-jam tertentu. Ini bisa dibaca sesuai dengan makalah yang sudah saya berikan. Berdasarkan rekomendasi itu, pendidikan Islam berarti sangat terbatas pada pengajaran agama Islam di sekolah. Waktunya pun seminggu sekali dan tidak termasuk pelajaran bahasa Arab. C. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Tantangan utama yang dihadapi para ahli dan praktisi pendidikan Islam dalam hal ini pengintegrasian madrasah ke sekolah ke dalam sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu harus dipandang sebagai identitas tunggal yang telah mengalami perkembangan dalam sejarah. Perkembangan ilmu adalah dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban manusia, termasuk peradaban Islam, telah memberi sumbangannya sendiri. Pada tahun 1994 bisa jadi merupakan suatu periode penting dalam perkembangan madrasah di Indonesia. Pada tahun itu, Depak telah menetapkan berlakunya kurikulum baru yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1994, yang masyarakat melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah umum di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah saya bacakan, dari pembahasan posisi lembaga pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional dapat kami simpulkan sebagai berikut. Pengertian pendidikan Islam dibagi menjadi 3, yaitu sebagai sumber nilai. Pengertian yang kedua sebagai pendidikan Islam pada bidang studi. Yang ketiga mencakup keduanya, antara sumber nilai agama dan juga mencakup keperluan studi Islam. Selanjutnya, pengembangan pendidikan Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama, dan selanjutnya mengembangkan orientasi pendidikan Islam yang menyangkut masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam belum keduniawian.
Selanjutnya tentang pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah menghapus dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah mengalami perubahan definisi dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai madrasah itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, banyak sekali kesalahan, mohon untuk dibetulkan dan mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.